Hal ini diperparah pada Juli 1965 di mana Presiden Soekarno tiba-tiba jatuh sakit dan berkemungkinan untuk meninggal atau lumpuh. Hal tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Drama Esaro selaku Guru Sejarah Indonesia, yang terhormat kepada Ibu Tuti Tayaneha MPD selaku Guru Bahasa Indonesia, yang terhormat kepada Bapak Kujang Koswara SPD selaku Guru PKN, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini guna melaksanakan kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya Desita Ismarani dari 12 IPS 5 dengan nomor urut absen 09 ingin mempresentasikan mengenai Partai Komunis Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI sebagai pelajar untuk pemenuhan tugas ujian praktek sejarah Indonesia yang berkolaborasi dengan PKN dan Bahasa Indonesia. Lanjut saja ke pembahasannya. Indonesia pernah mengalami terjadinya peristiwa yang sangat bersejarah dan kacau di masa lalu, yaitu terjadinya gerakan 30 September atau peristiwa G30 SPKI yang menculik dan membunuh para jenderal serta perwira Indonesia. Di sini saya akan memulai menjelaskan bagaimana kronologi atau latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI. Dimulai dari lahirnya PKI. Pada dasarnya, PKI dimulai dari organisasi Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV pada tahun 1914, di mana Henk Sneveld sebagai pendiri ingin menyebarkan paham Marxisme, komunisme pada rakyat Indonesia melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Hingga pada akhirnya tahun 1924, nama organisasi tersebut berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada saat Kongres Komintern kelima. Di bawah pimpinan DN Aidit, PKI menganut garis kanan yang dilengkapi dengan strategi untuk mempengaruhi golongan non-komunis untuk bergabung yang telah digariskan oleh Moskow. Aidit beranggapan bahwa penentu orientasi partai politik tersebut adalah melalui perbandingan orientasi politik melalui faktor penentu kelas sosial. Hal tersebut menghasilkan argumen bahwa Aidit menganggap kaum borjuis nasional dan kaum borjuis kecil-kecilan dapat diajak bekerja sama dengan kaum komunis untuk melawan kelas feodal dan kelas borjuis komparador. PKI menunjukkan keterlibatan pada panggung politik Indonesia pada tahun 1955, di mana pemilu pertama kali diadakan. Pada masa ini, anggota PKI berkembang 3 kali lebih lipat menjadi 500 ribuan orang di bawah kabinet Ali. Pelaksana pemilu 1955 tersebut menunjukkan kemenangan bagi PKI, sehingga mereka dapat mewujudkan tujuan politiknya pada tahun 1948. PKI kemudian melalui bidang ideologi militer dan politik telah menanamkan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa dan bernegara, khususnya di ideologi. PKI merubah landasan ideologi Pancasila dengan merubah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menjadi kemerdekaan beragama. Hal ini disampaikan oleh Jonto pada tahun 1958 di sidang konstituante. Namun, perbedaan orientasi ideologis menyebabkan pertentangan antara presiden dan tentara dengan PKI, di mana PKI terlihat sangat berusaha untuk menyebarkan pengaruh dan mempertahankan partainya melalui Presiden Soekarno. PKI memperluas pengaruh partainya dengan fokus pada usaha menjadikan aktor-aktor di kabinetnya untuk memegang jabatan kepala daerah. Presiden Soekarno menyetujui tuntutan tersebut dengan memasukkan Jonto ke kabinet Dwi Korang, yang sebelumnya merupakan wakil ketua 2 CCPKI. PKI juga menjadikan kabinetnya untuk menjadi bupati di berbagai daerah. Selain usaha legal tersebut, PKI juga berusaha memasukkan struktur politiknya ke dalam Partai Indonesia dan PNI. Contohnya adalah Komunis Massa dan Partai Politik ABRI. Hasil penyusupan tersebut menghasilkan perubahan definisi pendekatan PNI dan Marxisme, menjadikan Marxisme yang menyesuaikan dengan keadaan Indonesia, menghasilkan Marxisme menjadi paralel dengan komunisme. Di sini dimulai di mana PKI mulai mencoba menarik perhatian atau simpati masyarakat, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Untuk menarik simpati masyarakat, PKI mendekati lalu melalui
melalui kaum borjuis nasional, yaitu kaum buruh dan tani, dengan ikut membantu melakukan kerjasama yang bersifat anti penjajahan. Namun, terdapat permasalahan di mana golongan non-komunis borjuis pribumi lebih mendukung Masyumi yang pemimpinnya adalah anti-komunis. Oleh karena itu, Audit menyusun strategi dengan mendekatkan diri kepada borjuis nasional dengan tujuan utama untuk menghindari serangan dari pihak-pihak tertentu terhadap partainya. Hal tersebut karena PKI secara luas tidak dianggap dan dipercaya oleh sebagian besar kalangan elit, politik, dan militer. Contohnya kerjasama dengan non-komunis ini adalah pengeluaran pernyataan politik pada tanggal 23 Februari 1952 di mana PKI menawarkan PNI untuk membuat kabinet baru tanpa Masyumi yang berada di pimpinan Mr. Wilopo. Pernyataan tersebut bertujuan untuk menghapus kecurigaan partai politik pada komunis dengan berisikan pemberitahuan bahwa PKI bersedia membantu partai-partai pendukung kabinet dengan imbalan ringan. Pendekatan lain juga dilakukan PKI, yaitu dengan menyerahkan fokus dan untuk para petani menjadi anggota PKI. PKI juga membentuk Barisan Tani Indonesia atau BTI yang bertujuan untuk membantu dan mengkomodir para petani Indonesia. Di antara seluruh usaha penyebaran pengaruh partai, tidak dapat dihindari adanya pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat serta golongan kelompok non-komunis. Hal ini diperparah pada Juli 1965 di mana Presiden Soekarno tiba-tiba jatuh sakit dan berkemungkinan untuk meninggal atau lumpuh. Hal tersebut menyebabkan dalam rapat politik biro PKI pada tanggal 28 September 1965, PKI memutuskan untuk bergerak. Letnan Kolonel Untung memimpin pelaksanaan gerakan 30 September atau peristiwa G30 SPKI dengan menculik dan membunuh para jenderal serta perwira pada 1 Oktober 1965. Kemudian jenazah korban pembunuhan PKI dimasukkan ke dalam sebuah sumur tuah di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Kemudian operasi pemberantasan gerakan 30 September segera dilakukan setelah pasukan yang masih setia pada Pancasila sudah terkumpul. Akhirnya diketahui bahwa terjadinya G30 SPKI berhubungan erat dengan PKI, sehingga dilakukan pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI. G30 SPKI berhasil dikalahkan, ditandai dengan berakhirnya PKI pula. Dilanjut, saya akan membahas kronologi latar belakangnya G30 SPKI. Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur-unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Setelah peristiwa 30S tersebut, para tokoh PKI diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, dan dinyatakan pula bahwa PKI adalah penggerak kudetanya. Begitupun dengan anggota organisasi yang dianggap terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Tak hanya oleh pemerintah dan militer, beberapa kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah. Pada akhir 1965 diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan serta ratusan ribu lainnya diasingkan. Hasil dari kejadian G30 SPKI adalah Orde Baru dimulai atau Indonesia menerapkan sistem politik yang baru. Sistem politik dari pimpinan Soekarno berpindah tangan kepada Soeharto. Hal ini resmi dilakukan atas dibuatnya Surat Peringatan 11 Maret atau Super Semar. Peristiwa ini berawal pada tahun 1967 pada Soekarno mengirim surat yang menyatakan akan bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto, mewenang kepada Soekarno untuk menjadi kepala negara yang berwenang menyatakan perang serta mengangkat dan menerima duta besar. Hal ini dilakukan Soekarno didorong oleh peristiwa G30 SPKI yang sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meredakan ketidakteraturan yang ada. Namun, Super Semar ditetapkan sebagai TAP MPRS pada tahun 21 Juni 1966.
Pada hari itu juga MPRS mencabut gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan memberikan wewenang kepada Soeharto untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Lalu pada 22 Maret 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Soeharto dan pada 12 Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 bukanlah pertama kali bagi PKI. Sebelumnya pada tahun 1948, PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh Amir Syafruddin dan Musso. Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menghancurkan negara RI dan menggantinya dengan menjadi negara komunis. Bahkan dengan adanya ajaran dari Presiden Soekarno tentang Nasakom atau Nasional Agama Komunis yang sangat menguntungkan bagi PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Hal ini hanya akan membuka jalan bagi PKI untuk melancarkan rencana-rencananya, yang salah satunya sudah terbukti adalah pemberontakan G30 PKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Pemberontakan itu bertujuan untuk menyingkirkan TNI AD sekaligus merebut kekuasaan pemerintahan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang pelajar pasca terjadinya G30 SPKI? Meskipun Indonesia menggunakan pandangan politik bebas aktif dan lebih menjunjung perdamaian dan dalam sistem penyelesaian masalah, namun jika konflik tersebut tidak dapat dikendalikan, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya kita para pelajar, sudah seharusnya dapat merealisasikan kesadaran bela negara yang dimiliki. Hal tersebut menyebabkan kita secara bersamaan dapat menggunakan Pancasila sebagai sistema kehidupan untuk dapat mencapai suatu tujuan dalam kehidupan. Menjalankan hidup dengan mewujudkan asas Pancasila dalam bentuk aksi yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Rasa cinta tanah air dengan mengabdikan pada negara dapat menjadi salah satu bentuk kesadaran bela negara yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Yang kemerdekaannya saat ini dapat kita nikmati merupakan hasil dari komitmen para tokoh bangsa Indonesia yang berjuang dan menjunjung tinggi bela negara untuk meraih kemerdekaan tersebut. Hal tersebut dapat diraih karena teguhnya persatuan dan kesatuan yang dimiliki Indonesia. Selain itu, masyarakat juga seharusnya mempunyai kesadaran bela negara yang tertanam dalam dirinya, yaitu menyediakan diri untuk bersedia berbakti pada negara dan juga rela berkorban untuk membela negara. Pada hakikatnya, kesadaran bela negara tersebut merupakan suatu kehormatan yang harus dimiliki oleh rakyat di suatu negara dan dilaksanakan di kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Kesadaran bela negara tersebut dapat diimplementasikan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pada butir ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak permasalahan di dalamnya yang menimbulkan konflik jika tidak ditangani dengan secara serius. Salah satunya berdala pada konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Pada umumnya di bidang ini terdapat ancaman yang berbentuk ancaman militer menggunakan kekuatan bersenjata yang mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Selain itu, bentuk ancaman lainnya adalah bentuk ancaman non-militer, yaitu agresi, pelanggaran wilayah, sabotase, spionase, pemberontakan bersenjata, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Strategi yang dapat dilakukan masyarakat terlepas usaha pemerintah dalam menyikapi konflik tersebut sehingga pencegahan ancaman dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara dapat dilaksanakan dengan lebih bertahap telah tertulis pada Undang-Undang Pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk menyikapi hal tersebut, seharusnya memiliki rasa untuk dapat melawan para penjajah ataupun pengganggu yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara kita, baik dalam bentuk mengikuti gerakan militer, mengabdi pada negara dengan berprofesi di tempat-tempat terpencil, khususnya bagi kita sebagai pelajar untuk menjaga keutuhan NKRI. Dapat dilakukan penanaman rasa nasionalisme yang tinggi dengan diikuti oleh rasa kesadaran bela negara, mendalami mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, belajar dengan tekun, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dalam menjalankan misi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia, terdapat tantangan internal dan eksternal yang harus dihadapi.
Indonesia yang berupa negara multikultural dengan etnis, budaya, dan agama yang beragam membuat terpeciknya konflik internal di antara masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemajemukan ini dapat dibedakan secara horizontal yang memandang kesatuan sosial dilihat dari etnis, adat, dan agama, serta secara vertikal yang memandang lapisan sosial atas dan bawah, yang cukup mendiskriminasi sesama di kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk tantangan eksternal, kebudayaan Indonesia lambat laun akan punah akibat pengaruh globalisasi, digantikan dengan kebangsaan negara lain yang cepat atau lambat akan diadaptasi oleh masyarakat. Hal tersebut sangat membuktikan kepentingan persatuan dan kesatuan negara itu sendiri untuk mencegah westernisasi, mengingat keberlangsungan ekstensi negara secara utuh ditentukan oleh bagaimana cerminan perilaku masyarakat di dalamnya. Persatuan dan kesatuan dengan jiwa yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu cara rakyat menunjukkan ketersediaan mereka dalam pengorbanan diri membela negara dan memelihara nasionalitas yang kuat. Wujud dari masyarakat untuk negaranya merupakan bentuk dari kerelaan berkorban dalam mempertahankan kemerdekaan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan yurisdiksi nasional, dan juga pada nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu sendiri. Sudah seharusnya dapat merealisasikan kesadaran bela negara yang dimiliki. Hal tersebut menyebabkan kita secara bersamaan dapat menggunakan Pancasila sebagai sistema kehidupan untuk dapat mencapai suatu tujuan dalam kehidupan. Menjalankan hidup dengan mewujudkan asas Pancasila di dalam bentuk aksi yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Rasa cinta tanah air dengan mengabdi pada negara dapat menjadi salah satu bentuk kesadaran bela negara yang dimiliki oleh masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.